Coba ajukan satu pertanyaan jujur, di mana posisi Indonesia hari ini jika Joko Widodo tidak memimpin selama satu dekade terakhir. Pada 2014, Indonesia berada di persimpangan. Infrastruktur rapuh, logistik mahal, investasi ragu masuk, dan pertumbuhan ekonomi bagus tapi inflasi tinggi hingga pernah capai 7%, artinya ekonomi tumbuh tapi harga barang juga tinggi hingga sulit dibeli. Di saat negara-negara ASEAN berlomba membangun daya saing, Indonesia berisiko terjebak sebagai pasar besar tanpa kekuatan produksi. Di titik inilah Jokowi mengubah arah. Memang pemerintah Jokowi tidak bisa menjamin setiap orang akan kaya, tetapi mereka menjamin kebebasan usaha, serta menjamin kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan seluruh rakyat dijamin negara. Secara makroekonomi, Indonesia berhasil menjaga pertumbuhan stabil sekitar 5% dan inflasi rendah 3%, bahkan ketika dunia dihantam pandemi dan krisis global. Banyak negara jatuh lebih dalam, tetapi Indonesia tetap berdiri. Utang negara dijaga pada level aman, konsumsi domestik diperkuat, dan fondasi fiskal tidak runtuh. Ini bukan keberuntungan, melainkan disiplin kebijakan. Namun inti transformasi Jokowi bukan hanya angka, melainkan struktur ekonomi. Ribuan kilometer jalan tol, bandara, pelabuhan, dan kawasan industri bukan proyek mercusuar, tetapi alat menurunkan biaya ekonomi nasional. Logistik yang dulu mencekik kini jauh lebih efisien. Inilah syarat mutlak industri tumbuh dan investasi masuk. Tanpa itu, tidak mungkin cita-cita menjadi negara maju terwujud. Di sektor pangan dan energi, Jokowi menempuh jalan sulit, kemandirian dan hilirisasi. Dari nikel hingga sawit, dari jagung hingga energi, Indonesia tidak lagi sekadar pengekspor bahan mentah. Hasilnya nyata, ketahanan ekonomi meningkat, kemiskinan menurun, lapangan kerja tercipta. Di tingkat global, Indonesia tidak menjadi penonton. Diplomasi ekonomi diperkuat, posisi ASEAN dipimpin, dan visi jangka panjang seperti IKN disiapkan. Banyak negara tetangga belum berani bermimpi sejauh itu. Sejarah mengajarkan satu hal, negara yang lambat bertransformasi akan tertinggal puluhan tahun. Jokowi mempercepat waktu Indonesia. Tanpa itu kita bukan hanya tertinggal, kita mungkin masih sibuk memperbaiki masalah dasar yang hari ini sudah berhasil dilampaui. Bagaimana pendapat Anda?